Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Yang kedua ialah riba. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dan dalam Islam. Yang ketiga ialah jenis-jenis riba, yaitu A. Riba qard, suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. B. Riba jahiliyah, suatu tambahan yang diberikan dari pokok meminjam dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. C. Yaitu riba fard, yaitu pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda. D. Riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya. Yang keempat ialah hutang. Hutang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Hutang tidak selalu menimbulkan hal yang negatif. Apabila dapat dikelola dengan baik dan tujuan yang jelas, tentunya dapat membuat perusahaan berkembang ke arah yang lebih baik. Jika hutang digunakan untuk kebutuhan yang produktif, tentu adanya hutang ini membuat usaha tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya yakni al-bai bitsaman ajil. Al-bai bitsaman ajil menurut bahasa merupakan jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Sedangkan menurut istilah adalah jual beli barang tertentu antara penjual dengan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama. Kemudian rukun dan syarat al-bai bitsaman ajil. Rukunnya yakni penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan ijab qabul. Syaratnya yakni penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya pembelian dilakukan secara utang. Kemudian jika syaratnya tidak dipenuhi, maka pembeli boleh memilih melanjutkan atau membatalkan pembelian. Kemudian murabahah. Secara etimologis, istilah murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu rib, yang berarti keuntungan, laba atau tambahan. Sehingga murabahah adalah jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Rukun murabahah. Rukun murabahah adalah ijab dan qabul dengan lafadz atau sigot. Sekian. Syarat-syarat murabahah yaitu dikatakan sah menurut Al-Ghazali yakni mengetahui harga pokok dalam kurung harga beli. Kedua, adanya kejelasan margin atau keuntungan. Yang ketiga, modal digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang misli. Yang keempat, objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Yang terakhir, akad jual beli pertama harus sah. Selanjutnya yaitu perbedaan murabahah dan al-bai bitsaman ajil. Yang pertama yaitu al-murabahah, yaitu kontrak jual beli dengan cara barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga dalam kurung pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama dibayar di kemudian hari secara sekaligus.
Sedangkan al-bi' saman ajil yaitu kontrak al-murabahah dengan cara barang yang diperjualbelikan diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran dalam kurung cicilan. Sistem selanjutnya yaitu sistem ribawi yang disamarkan. Ada keyakinan di kalangan umat Islam bahwa bank syariah tidak menjalankan sistem ribawi. Selain karena pedoman pada tata cara syariah Islam, bank syariah juga dianggap tidak memberikan bunga, tapi bagi hasil. Hal ini beda dengan bank konvensional pada umumnya, apalagi diperkuat oleh fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Bank syariah mungkin bebas dari sistem bunga, tapi hampir mustahil terbebas dari sistem ribawi. Untuk itu kita perlu memahami dengan benar tentang konsep riba dan perbedaannya dalam sistem perbankan konvensional maupun syariah. Kita juga perlu mengetahui prinsip dan produk perbankan syariah yang bebas dari unsur riba, serta bagaimana tentang konsep bunga dalam perbankan dan lembaga keuangan yang dikenal di masyarakat kita selama ini. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.